Selamat pagi, saya Margaret Ayu Anggraini dengan nomor mahasiswa 20150303064688. Saat ini saya mengajar di SMA Kristen Masa Depan Cerah Surabaya, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Dalja periode 6 tahun 2023 di Universitas 11 Maret Solo. Hari ini pada Desember 2023 saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja dengan materi perubahan dan kontinuitas kebudayaan pada siswa kelas 12. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Tarisa pimpin dalam doa. Amin. Terima kasih Tarisa untuk doanya. Hari ini kita mau absen dulu ya. Anandita Nirelia hadir. Aurelia, Excel, Kalin, Kalina, Cheris, Cheris, Clarissa, Dave, Ecclesia, Presley, Iskia, hadir. Jane, Jesse, Joshua, Kenaya, Matthew, Yuki, Otniel, Shelina tidak hadir hari ini. Oke, Shelina absen hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita ada yel-yel nih ceritanya nih. Yelnya adalah pagi sehat ya. 3, 2, 1. Pagi sehat. Hari ini kita mau belajar tentang kontinuitas kebudayaan. Tetapi sebelumnya mau tanya dulu deh. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih gitu ya? Siapa nih yang bisa? Oh, Jane. Bentar, Jane. Jadi minggu lalu kita tuh belajar tentang ketimpangan sosial dan lebih spesifik lagi aku membahasnya ketimpangan pendidikan. Jadi aku membahas ketimpangan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia dan conclusion yang bisa didapatkan adalah pendidikan di Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia dan itu bisa dilihat dari world rankingnya. Terima kasih Jane, penjelasannya sungguh luar biasa sekali. Oke, hari ini kita mau belajar tentang perubahan dan kontinuitas kebudayaan. Apa sih sebenarnya kontinuitas kebudayaan? Ada yang bisa? Sepengetahuanku kontinuitas kebudayaan itu kayak sesuatu hal yang mengarah kepada hal-hal tertentu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus-putus. Jadi dia berlangsungnya intens gitu. Terima kasih, luar biasa ya. Mari kita lihat apakah benar. Kontinuitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada keadaan atau kondisi dari suatu hal yang berlangsung secara terus-menerus dan tanpa putus-putus. Ada 2 video yang mau dilihat. Nah, coba nih, lihat nih. Ini adalah seni musik patrol. Teman-teman di sini melihat persembahan rumah kreatif dan kampung kreatif ini ada di Surabaya, teman-teman. Ya, dia masuk ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Menurut teman-teman nih, kira-kira ini bisa mengalami kontinuitas enggak? Gitu ya? Bisa enggak? Ada namanya revitalisasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, revitalisasi itu proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa revitalisasi adalah suatu proses atau cara yang dilakukan guna menggiatkan kembali program yang belum maksimal. Ini ya, kata kuncinya adalah menggiatkan kembali program yang belum maksimal. Oke, lanjut.
Daripada jalan-jalan kita pakai clicker. Oke. Revitalisasi juga dilakukan sebagai upaya yang memvitalkan kembali suatu kawasan yang dulunya pernah hidup. Jadi pernah hidup, ya. Kalau tadi teman-teman lihat musik patrol nih, musik patrol pernah hidup dan mengalami kemunduran atau degradasi. Degradasi karena apa nih? Sampai ada yang namanya paguyuban ya, teman-teman. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan revitalisasi yang mencakup perbaikan aspek fisik, ekonomi, dan aspek sosial. Lalu bagaimana dengan revitalisasi kebudayaan? Kalau kita melihat definisinya seperti itu, revitalisasi kebudayaannya bagaimana? Nah, tujuan pembelajarannya gimana sih nih? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menelaah kontinuitas kebudayaan. Jadi terus menerus ya. Jadi kalau misalnya musik patrol tadi itu, musik patrolnya terus menerus gitu ya, ada sebagai pewaris kebudayaan. Nomor 2, kemudian peserta didik mampu menganalisis masalah globalisasi dan modernisasi melalui studi kasus dengan baik. Artinya akan ada, teman-teman lihat videonya ada 2 nih. Nanti musik patrol sama satu lagi videonya, teman-teman lihat nanti. Kita akan belajar dari situ, kita telaah sama-sama. Kemudian teman-teman harus menyimpulkan dan memecahkan masalah revitalisasi kebudayaan tersebut. Gimana sih caranya, solusinya ya? Di situ dari kita lihat nih kata dasarnya kontinuitas ya. Kemudian kita merevitalisasi. Gimana sih solusinya? Seni musik tradisi patrol masuk di paguyuban seni tradisional patrol Babatan. Artinya ini ada di Surabaya, teman-teman. Alat musiknya beragam ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan alat musiknya apa saja situ. Ini video kedua ya, teman-teman. Lalu peradaban dunia, lalu budaya, membuka budaya lokal Indonesia, melawan dominasi budaya asing, termasuk budaya Korea. Spesial di Hari Sumpah Pemuda, menghadirkan laporan titling dalam gaya budaya pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah meluapkan seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea, Korea dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya itu soal pilihan. Karena kalau Korea mereka jelas mereka bilang, oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang ditambah gitu ya. Sementara kalau kita ini belum sepenuhnya boleh bilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama yang lintas kementerian lembaga, para pelaku budaya itu yang paling penting sebetulnya karena mereka yang lebih utamanya nih. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi program perubahan di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Teman-teman bisa melihat ya 2 hal tersebut ya. Yang satu tradisi banget ya, musik patrol ya. Yang satunya Korean Wave gitu ya. Korean Wave itu kan bagian dari modernisasi dan globalisasi kan, teman-teman ya. Ada 2 kasus kan ya. Nah, yang satunya itu pewarisan budaya nih, sama nih. Mampu mengajar proses pewarisan budaya nomor 2, musik patrol, ya enggak sih? Kemudian kita nih mau menelaah nih kontinuitas kebudayaannya musik patrol gimana, ya? Ya, nomor 3 ini gimana nih Korean Wave ini yang masuk nih sudah nih, gitu ya. Terus yang keempat, teman-teman harus bisa mecahkan nih permasalahannya, upayanya gimana?
Kalau teman-teman melihat tadi yang bagian kedua, bagaimana para ahli mereka berpendapat Korean Wave-nya itu kenapa kok bisa sampai seperti itu, teman-teman mungkin bisa mengambilnya itu ya untuk musik patrolnya gimana. Mungkin teman-teman punya ide lain gitu ya. Silahkan nanti teman-teman bisa pro dan kontranya, bagaimana caranya, ya upayanya gimana, saling memberikan argumentasinya ya teman-teman di situ. Kemudian teman-teman akan ada yang namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja. Ini adalah LKPD-nya. Teman-teman bisa melihat dan membaca juga mengisinya. Ya, kemudian nanti akan submit. Ini kapan dikerjakan teman-teman? Teman-teman mengerjakannya setelah kita selesai untuk berdebat, selesai untuk berpendapat, pro dan kontranya, closing statement satu dengan yang lain, kita kerjakan ini, ya, buka ininya. Oke, kemudian dari closing statementnya, kemudian kita kerjakan ini, kemudian ada self assessmentnya. Itu kapan kerjakannya? Nanti self assessmentnya dikerjakan di terakhir pembelajaran. Teman-teman bisa melihat di sini. Bentar. Di sini ya. Nah, ini ada self assessment teman-teman. Oke. Sebelumnya mejanya kita rapatkan, kursinya didorong keluar. Kita akan jadi kelompok. Ya, saat ini akan tim pro, ini akan tim kontra. Oke. Kursinya dikeluarkan, ya, mejanya dimepetkan, dimampatkan 1, 2, 3 jadi 1. Kursinya nanti bisa diletakkan di sini. Oke, silahkan teman-teman untuk mengeluarkan kursinya. Ya, diberi waktu 2 menit untuk mencari datanya ya, teman-teman. Terus tentukan siapa yang akan menjadi pembicaranya, ya. Yang akan membicarakan, siapa yang akan berbicara melawan grup kontra. Begitu pula sebaliknya, grup kontra akan berbicara pada grup pro. Ya, silahkan untuk berdiskusi, mencari data, boleh menggunakan gadget. Diberi waktu 2 menit dari sekarang. Iya, tapi yang ngomong mesti bilang aja. Oke, waktu selesai ya teman-teman untuk mencari datanya. Silahkan. Oke. Tim kontra terlebih dahulu kuberi waktu 10 menit. 10 menit. Dari sekarang, silakan tim kontra menyampaikan pendapatnya untuk tim pro menanggapinya. Silakan tim kontra. Ya. Jadi kami dari tim kontra mau menyatakan bahwa kami tidak setuju bahwa misalnya musik patrol ini bisa mendunia. Dikarenakan Bentar. Jadi kami dari tim kontra menyatakan bahwa kami tidak setuju jika musik patrol dibilang bisa mendunia. Karena argumen kami yang pertama adalah jika mau dibandingkan dengan K-pop, bisa dilihat kalau misalnya K-pop itu bukan merupakan musik tradisional asli Korea, melainkan adalah musik bergenre pop, tapi yang diproduksi oleh band-band Korea dan lain-lain. Nah, tentunya itu sendiri sudah beda dengan musik patrol, karena musik patrol itu ranahnya lebih ke arah musik tradisional ya, sedangkan musik Korea yang dipopulerkan oleh negara Korea Selatan sendiri bukanlah musik tradisional, melainkan bergenre pop. Jadi menurut kami agak susah jika musik patrol ini ingin dijadikan mendunia. Lalu yang kedua, argumennya adalah tentang bagaimana musik patrol ini sendiri jarang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia sendiri sudah jarang mengenal, bagaimana caranya kita bisa memperkenalkannya ke luar negeri. Dan juga ya bisa dilihat kalau misalnya di Indonesia pun musik yang paling diminati adalah musik yang bergenre pop. Musik patrol ini juga peminatnya sangat kurang dan sangat sedikit, dan hal ini pastinya akan berdampak kepada penyebaran musik tersebut, karena kalau misalnya orang-orang nggak suka, pasti akan susah bagi mereka untuk bisa melestarikan dan juga
membagikan musik tersebut ke orang banyak. Tepuk tangan dong, terima kasih, keren. Oke, jadi tim pro, tim kontra ini bilang nggak bisa karena musiknya berbeda, genrenya beda. Satu musik tradisional, satunya musik pop, oke? Berbeda banget, ya. Kemudian nggak bisa nih, tetap nggak bisa, ya. Karena dari kita sendiri belum mengenal, ya. Kenapa kita belum kenal kok bisa orang lain gitu ya, dikenalin gitu ya. Kita kenalan dulu gitu katanya. Oke, let's go. Siapa ini? Oke, jadi dari tim pro kita percaya bahwa musik patrol dapat mendunia. Nah, pertama-tama sebelum kita menyampaikan poinnya kita akan membalas kepada argumen-argumen kalian. Yang pertama yaitu bahwa K-pop itu bukan musik tradisional Korea, melainkan dia itu mix pop juga. Menurut kita bisa menggunakan musik patrol, biarpun itu musik tradisional, kita masih tidak ada batasan buat kita untuk mengembangkan musik patrol tersebut untuk menjadi lebih mendunia. Contohnya, kita bisa menggunakan unsur-unsur dari musik patrol dan dikembangkan dengan unsur pop, supaya orang-orang bisa lebih menikmati untuk mendengarkannya. Contoh-contoh ada lagu-lagu yang sempat viral tahun lalu, yaitu yang ada suara-suara gamelan sama EDM yang di pop menjadi satu, sehingga bisa mendunia worldwide. Dan kedua, yang tentang bahwa kita harus mengenal sendiri tentang musik patrol. Ya, itu benar, tetapi kita memiliki beberapa upaya untuk supaya masyarakat dan pemuda-pemuda bisa lebih mengenal dengan musik patrol. Bagaimana? Kita bisa mengambil contoh dari K-pop. K-pop itu bisa worldwide juga karena dunia hiburannya. Kita bisa memanfaatkan dunia hiburan kita, improve drama-dramanya kita, dan kita bisa menggunakan background musik seperti musik patrol untuk mensupport drama-drama tersebut. Dan itu semua dari kami, terima kasih. Oke, luar biasa ya tim pro ya. Gimana nih tim kontra nih? Keren ya. Jadi tim pro mengatakan bahwa bisa. Dengan caranya ya, cari elemen-elemen nih yang bisa dikembangkan. Pasti bisa gitu. Ayo silakan tim kontra, siapa nih yang mau? Oke, silakan Gracelyn. Okay, so to balance what you guys said, yang musik patrol itu bisa dikembangin dengan dicampur dengan pop, and itu ya kalau menurut kelamanya kita agak tahu kenapa kalian ngomong gitu, soalnya that wasn't really our point. Kita cuma ngomong kayak musik tradisionalnya mereka itu memang gak populer, maksudnya musik tradisionalnya Korea itu juga gak nyebar ke sini, and ya kalau misalnya mau digabungin ya memang bisa, cuman kayak there's really itu kayak gak berhubungan gitu loh. Yang kedua itu kalau zaman sekarang itu kita semua tahu kalau misalnya orang-orang itu lebih mentingin keuntungan daripada quality. Kalau ya menurut kita itu zaman sekarang itu banyak yang musiknya itu sebenarnya ya gitu-gitu aja, but like ya but like they get profit from it, kayak uangnya jadi dapat banyak, so like mereka itu ya gitu, no one really cares about quality nowadays, or at least a lot of people don't care about quality nowadays, kayak gitu aja sih. Terima kasih, beri tepuk tangan dong. Oke, good ya. Jadi semuanya berkiblat dari ekonomi guys ya. Jadi tentang keuntungan, oke? Keuntungan nih teman-teman, ayo silakan ini. Kalau itu nggak menghasilkan keuntungan bagi industri musik ya, mereka nggak mau garap gitu kan ceritanya. Nggak ada keuntungannya, musik patrol ini nggak ada keuntungannya, buat tim kontra ini loh nggak ada keuntungannya, jadi nggak mungkin bisa berkembang. Menurut kalian gimana nih? Silakan, siapa? Dave? Oke ini. Jadi untuk merespon kepada yang dikatakan mengenai keuntungan, tujuan kita untuk memperoleh seperti popularizing lagu patrol ya, itu bukan untuk mencari untung, melainkan untuk melestarikan kebudayaan kita. Artinya kalau misalnya kita emang kalau menurut kalian agak sulit untuk bisa mendapatkan dana untuk melestarikan hal itu, kita bisa juga untuk mengajukan proyek-proyek ini kepada Menteri Budaya. Tentunya mereka juga pasti akan ingin
investasi kepada ini juga. Karena emang seharusnya menurut kita ini juga penting untuk melestarikan budaya kita. Kita kan pasti juga tentunya butuh hal untuk membanggakan ya, identitas negara kita itu pasti juga bisa ditunjukkan dalam bentuk musik, bukan cuma dalam bentuk karya seni atau bagaimana gitu. Kita juga bukan ingin kayak mengpopularize kayak hanya lagu patrolnya itu juga. Kita juga bisa kayak menggunakan bagian-bagian dari lagunya itu bisa dilakukan bisa digunakan untuk mengembangkan lagu sekarang gitu loh. Seperti kayak lagu yang tidak ada gitu bisa digunakan untuk kayak jadi sampel atau jadi inspirasi atau bagaimana gitu. Tentunya tidak harus secara langsung lagu katalog gitu, cuman kan cukup membanggakan kalau kita bisa menggunakan kayak aspek-aspek dari budaya kita dalam proyek yang modern begitu. Oke, silakan buatlah closing statementnya, ya, dari masing-masing. Closing statementnya silakan dari tim kontra dan. Oke, so jadi yang kalian bilang tadi kalau misalkan mau ngajuin ke kayak higher ups-nya budaya gitu, terus bisa dikasih dana. Meskipun kalian ngajuin, terus kalian dikasih dana, terus kalian bisa ngembangin musiknya, itu kan gak ada gunanya. Kalian kalau misalkan dikasih dana, tapi nggak tahu cara untuk spread supaya bisa internasional tuh juga nggak ada gunanya sama sekali gitu loh. Karena dari tadi kalian nggak ngasih tahu gimana caranya untuk bikin kayak spread ke luar negeri. Nah terus menggunakan beberapa bagian lagu untuk aspek modern. Contohnya misalnya drama Indo terus kalian mau taruh musik patrol di dalamnya supaya bisa ditonton sama banyak orang, terus banyak orang bisa recognize musiknya. Cuman kan drama-drama Indo itu nggak cocok kalau misalkan pakai musik patrol. Contohnya drama Korea tuh mereka nggak pakai lagu tradisionalnya Korea juga kan, mereka pasti pakai lagu yang cocok, dan biasanya lagu yang cocok itu kayak lagu pop. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin kayak musik patrol ke aspek-aspek modernnya Indonesia tuh nggak cocok gitu loh. Jadi konklusi dari tim kami itu, menurut kami musik patrol ini susah jika mau di spread ke luar negeri itu, karena memang ini tuh bukan pop musiknya Indonesia dan ini musik tradisional. Karena emang musik tradisionalnya Korea kan juga kita juga nggak ada yang tahu kan musiknya apa, kita juga nggak kayak sesuka itu sama musik tradisionalnya Korea. Thank you. Nice. Silakan. Tadi untuk membalas yang katanya kan ditanya kayak gimana bisa menduniakan musik patrol ini. Kalau saya udah ada dana, ya apa kayak mengolah dana tersebut. Ya kalau misalnya tentang cara pengolahan dana itu ya pasti ada orang yang tertentu yang pasti bisa. Nah untuk upaya menduniakannya, pertama kita bisa melewati industri hiburan. Kan tadi sudah dibilang kalau saya pakai drama terus menggunakan musik patrol itu bisa aja nggak cocok gitu. Nah tapi kan juga dibilang, nah kalau drama Korea juga nggak pakai lagu tradisional Korea. Nah tapi kita bisa aja pakai drama tradisional Indonesia. Kan di Indonesia banyak cerita-cerita rakyat ya men. Itu juga bisa dibuat didramakan supaya bisa masuk ke dunia yang lebih luas gitu. Nah dengan menggunakan drama tradisional itu juga bisa memasukkan musik patrol ini. Jadi kita bisa sekalian dua hal sekaligus, kita menduniakan budaya kita. Jadi nggak terbatas sama drama kayak sinetron doang aja. Nah, terus kita juga bisa menggunakan, kan tadi udah dibilang kalau bisa dicampur dengan musik pop. Nggak harus kayak musik patrol ini pure musik tradisional, tapi bisa digunakan sebagai sampel untuk musik yang lainnya. Jadi sebagai kayak background musik. Nah, dalam lagu ini kita juga bisa menggunakan collab dengan artis lain atau penyanyi yang terkenal juga, sehingga versinya juga pasti akan mendukung. Nah, tidak hanya dari itu saja, kita bisa mempromosikan lewat media sosial. Misalnya di TikTok, sekarang kan lagi banyak yang pakai TikTok. Nah, K-pop juga itu juga berkembangnya lewat media sosial. Kalau K-pop bisa, kenapa musik patrol juga nggak bisa? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, untuk closing statementnya untuk tim pro dan tim kontra. Oke, kita akan mengerjakan ya teman-teman semuanya
LKPD-nya. Silakan dibuka GC-nya ya. Kita akan hari kesimpulan nih ya dari poin-poin penting ya. Bahwa ya tadi dari tim kontra, tim pro ya mengatakan bahwa yang kontra bilang nggak bisa, yang pro ngomong bisa pastinya. Kalau kita mau simpulkan berarti gimana teman-teman? Untuk kontinuitas sama revitalisasi ini gimana? Kita coba ya ketujuan pembelajarannya ya. Ya, di sini ya, teman-teman. Kalau dari sini tadi teman-teman ada pro dan kontra nih. Bentar. Oke. Ini ya, ada pro dan kontra ya di sini ya. Kita nanti terakhirnya akan konklusi di sini untuk tulis di sticky note. Tadi teman-teman pro dan kontranya untuk kontinuitas bisa. Oke? Ya. Bisa nih kita dengan cara kerjasama atau bekerjasama dengan berbagai macam kalangan ya. Kemudian mampu menganalisis proses pewarisan kebudayaan bahwa musik patrol sebenarnya bisa, tapi harus ada dukungan, nggak bisa dia berdiri sendiri. Bisa juga masuk dalam film misalnya sebagai pemanis atau pendukung gitu ya. Ya setuju ya teman-teman ya. Peserta didik mampu mengatasi masalah globalisasi dan modernisasi melalui studi kasus. Tadi teman-teman sudah nih lakukan ini, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kalian sendiri semuanya untuk yang tiga ini ya, pro dan kontranya kalian keren ini ya, sudah masuk. Sekarang yang terakhir ini supaya dia tetap continue ya, musik patrol supaya tidak mati. Oleh sebab itu makanya ada paguyuban tadinya, supaya apa? Supaya dia tetap menjadi warisan kebudayaan, supaya dia tetap continue. Tapi kita perlu nih musik patrol direvitalisasi, perlu. Nah gimana nih caranya? Kasih dong solusinya. Revitalisasinya gimana? Upayanya, solusinya gimana sih? Supaya musik patrol itu bisa memiliki tempat di dunia internasional. Gimana ya caranya? Mana sih? Nggak usah terus nama. Kalau udah selesai, tempelin aja. Buka Google Classroom-nya, ya. Kita mau ngerjakan self-assessment, 2 menit saja waktunya. Boleh. Kalau udah selesai, pembelajaran untuk minggu depan adalah kita membahas tentang pembangunan nasional ya. Oke, tentang pembangunan nasional kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Silakan, Clarissa, pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita yel-yel pagi hari ini ya. Apa? Masih ingat ya? Pagi sehat. Oke? 3, 2, 1. Pagi sehat. Oke, terima kasih teman-teman.